di pohon pinus. Ya, kita lihat, wih, ada perempuan kayaknya ya. Aduh, saya melihat di sana. Semakin mencekam ya, ini mungkin sejenis ada kita di dalam mobil tapi begitu terasa ya, hawa mistis dari suasana. Lihat ada sosok nenek-nenek ya tadi barusan. Nenek. Saya melihat untuk apakah warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gasruk yang berbahagia dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan menelusuri di dalam mobil ya, menelusuri perjalanan dalam mobil. Mungkin ada sosok apa saja sih ketika kita melewati perjalanan, dikarenakan ini kondisinya di luar hujan ya. Nah, kita akan menuju perjalanan ke jalan-jalan yang mungkin terkenal angker ya, karena kan kita seperti biasa mencari sosok-sosok apa saja yang berkeliaran di malam hari di jalan ini ya. Dan sering sekali menurut warga-warga sekitar sering menampakkan makhluk halus itu sering menampakkan diri ketika ada ketika orang-orang sedang berkendara. Nah, terus saksikan video kami sampai selesai, jangan kemana-mana, tetap di Gasruk. Oke sahabat Gasruk, kita sedang dalam perjalanan mungkin akan menuju ke hutan pinus ya, karena di hutan pasti banyak sekali makhluk-makhluk astral yang berkeliaran. Kondisinya sedang hujan rintik-rintik ya. Ini kondisi kita ketika di perjalanan menuju hutan pinus. Sebelumnya kita pernah melakukan konten ya Teh Rani. Itu mungkin konten awal-awal ya Teh Rin waktu pertama kali. Nah itu coba lihat, tadi saya seperti melihat ada sosok putih. Sosok apa itu? Seperti kunti. Apakah nanti terlihat oleh kamera atau tidak? Barusan saya melihat sangat dengan jelas ketika melintas ya. Dan semoga dalam perjalanan ketika kita sedang on kamera ada sosok yang mungkin menampakkan dirinya ya di kamera ya Teh Herlin. Ya betul. Nah, dari selama perjalanan tadi Teh Herlin ada gak sosok yang atau mungkin sosok yang berada di pohon pinus yang akan kita datangi mengetahui gak tentang keberadaan kita yang mau ke sana? Kalau itu saya tidak tahu ya, nanti kita harus kalau ingin tahu itu kita harus melakukan mediasi, berhubung kondisinya ini tidak memadai untuk melakukan mediasi, jadi kita hanya menelusuri kehidupan di tengah malam ini seperti apa. Dan di jalur kampung ini itu banyak sekali makam keramat ya, tempat penziarahan. Barangkali jika ada yang ingin berziarah di sini itu subhanallah sekali ya, salah satu makam keramat ya. Ya betul. Dan banyak lagi ya yang mungkin warga selain di sini tidak mengetahuinya. Nah, kondisinya cukup ekstrim ya Teh Herlin ya, mulai berbeda hawa. Coba dilihat, di sini saya banyak melihat, tapi entah itu rekan saya Teh Rani melihatnya ataupun tidak, ataupun supir melihatnya atau tidak. Dari tadi pun di kamera seperti nampak buram ya, dan itu posisinya coba lihat ya. Apakah energinya sudah berbeda ya Teh Herlin ya? Sudah banyak sekali kabut di sini yang memang cukup mencekam ini ya. Kalau untuk yang seperti ini, subhanallah, kondisinya itu cukup menegangkan ya Teh Herlin. Ya, suasana di sini saya melihat banyak sekali makhluk yang ini Teh Herlin. Memang kondisi saat hujan itu makhluk itu sangat suka ya dengan hawa yang lembab, basah.
kondisi kabut cukup lumayan lebat ya. Lebat, tebal ya, maaf mungkin saya salah bicara. Kondisi kabutnya sangat kebal ya, tebal. Astagfirullahaladzim. Ini maaf ya sahabat Gasruk, ini saya Teh Herlin salah bicara karena ini suasananya semakin cekam sekali ya, dan terasa gitu energi dingin yang berbeda. Nah, bertambah lagi dari kondisi cuaca yang mendukung sekali untuk kedatangan makhluk-makhluk yang berada cukup di mengerikan sini ya. Ya, mungkin bisa nanti terekam oleh kamera. Di sini ada juga, masih ada perkampungan. Nanti kita lebih jauh lagi. Nah, kita hampir sampai di tujuan ya, dimana kita menuju ke hutan pinus. Dan Herlin, selama perjalanan ini yang selama apa namanya, yang paling dominan sosok apa sih Herlin? Kalau saya melihat di sini kebanyakannya itu sosoknya itu seperti wanita, dan ada juga semacam jin yang mungkin beda bentuknya. Itu mungkin kalau manusia tidak pernah melihatnya ya, dibilang hewan bukan hewan, sangat aneh. Di sini memang posisinya ini masih terlihat kehutanannya ya, karena banyak sekali pohon pinus. Kita lihat, aduh cukup mencekam sekali kondisi di sini. Ya, mudah-mudahan ada yang terekam nanti oleh kamera. Mungkin saya lupa ya tentang meminta doa kepada sahabat Gasruk. Semoga jadi kita kondisinya ya di sini itu, di dalamnya itu taman pinus. Ya, taman tempat wisata ya. Nah, ini sudah benar-benar jauh dari perkampungan ya sahabat Gasruk. Sudah terlihat kan jauh sekali dan masih gelap-gelap, tidak ada lampu sama sekali. Saya cukup melihatnya ya. Kalau di sini saya mungkin hanya sekedar merasakan ya, belum melihat. Merinding ya Terani. Aduh, sudah terasa awalnya, walaupun kita di dalam mobil tapi begitu terasa ya, hawa mistis dari suasana tempat ini. Karena memang wes ada perempuan kayaknya ya. Aduh, saya melihat di sana. Semakin mencekam ya, ini mungkin sejenis ada gudang di tengah-tengah hutan. Jangan lupa dan kita terus berdoa ya. Dan mungkin buat sahabat Gasruk, ini kita apa ya, benar-benar dingin sekali, dingin gak jelas gitu ya, karena berbeda gitu dingin hujan sama dingin adanya energi. Dan pasti banyak sekali di hutan ini sosok-sosok makhluk astral Teh Herlin ya, dan mungkin banyaknya sosok genderuwo. Ada gak Teh Herlin? Kita melihat ke arah atas ya, barangkali dapat terekam oleh kamera. Ya, kabutnya di sini cukup tebal sekali ya. Tebal. Oh ya, maaf sahabat Gasruk. Aduh, saya sudah tidak merasakan ya, saking takut. Aduh, jarak gitu ya. pandangnya ini sudah sulit untuk dilihat ya. Coba dilihat kamera pun ini sudah tidak terlihat. Bener-bener aduh, kabutnya yang sangat mendominasi ya untuk aura-aura mistisnya ya, dengan kegelapan malam di sini. Kegelapan malam dicampur dengan hujan yang rintik-rintik ya di sini, yang membuat suasana semakin mencekam dari aura mistis tersebut. Dan kita selain melewati pohon pinus, di sini banyak sekali perkebunan ya, perkebunan jagung, sawah. Wah, di sini kalau misalnya Teh Rani jalan kaki sendiri, tidak mau sanggup? Saya juga melihat ada sosok nenek-nenek ya tadi barusan. Saya melihat
Untuk apakah Kang dia melihat Aris, kita? mohon berdoa ya, dan jangan lupa berhati-hati ketika di perjalanan karena di sini kabut sangat tebal sekali ya. Saya kecaletot lagi berbicaranya Karena sudah semakin tidak enak ya, semakin Ya. dalam semakin wah sangat ya. Saya pun mencoba menutup jendela mobil. takut sekali ya. Iya betul. Assalamualaikum. Kita jangan lupa mengucapkan assalamualaikum ya Teh Rani ya. Iya, supaya Kita harus Saya mementingkan sepertinya- adab. Teh Lin, entah itu halusinasi saya ataupun emang bener seperti ada Ada sosok lagi. pocong. Iya betul. Barusan saya melihat. Astagfirullahaladzim. Barusan saya ingin bilang, cuman saya ingin mendengar dulu Teh Rani mau bilang apa gitu. Aduh, saya Sebelumnya Teh Rani melihat pocong dari sana dan tadi pun dia menampakkan kembali mungkin di sosok yang kiri. Coba tadi kalian iya lihat saya ya di sebelah kiri Di yang sebelah saya kiri. lihat ada sosok yang jelas sekali, ini saya merinding loh. iya. Dan kalau mungkin dilihat kamera ini saya cirembai atau naon bahasa Indonesia teh. Nangis ya, Berlinang air mata berkaca-kaca gitu. ya, Ya, berkaca-kaca. kalau Cirembai Benar-benar kaget gitu asal ketika jangan Cirambai ya Teh Rani. ketika melihat itu. Wah, itu dalam hati itu bener gak sih saya itu benar-benar lihat. Ya mungkin tertangkap kamera ya, bukan hanya sekedar saya yang melihatnya. Aduh, ini kondisinya ya, kita tadi cukup menegangkan ketika melihat sosok pocong ya. Saya kira saya yang hanya melihat, ternyata Saya juga melihat terlebih gitu, dahulu Teh Rani yang melihat ya. Saya kaget, benar-benar kaget dan hanya bisa terdiam dulu gitu ketika saya udah mulai Dan menenangkan diri mudah-mudahan baru bicara. Ya, mudah-mudahan terekam oleh Kamera ya. Tapi Dan- tadi saya lihat kamera dia muncul. Ya syukur kita mendapatkan penampakan ya Teh Lin. Nah mungkin menurut Teh Lin itu sudah biasa ya melihat sosok makhluk astral berbagai macam, dan bagi saya itu jarang, serta kalaupun saya melihat itu saya sering sekali shock gitu, dan saya mungkin mulai terbuka ya Teh Lin mata batinnya ketika sering melakukan konten-konten hal mistis gitu. Jadi agak gimana gitu. Ini Karena semakin kalau mencekam saya sekali. bukan karena terbiasa pula ya, karena memang di bumi ini memang ada gitu sosok jin yang sering kali usil, yang menampakkan dirinya ingin eksis gitu ya. Dan memang tidak semua jin bisa menampakkan dirinya, sama seperti manusia yang tidak bisa semuanya masuk ke alam jin. Jadi Begitupun dengan jin, tidak bisa semuanya masuk ke alam manusia, dan yang bisa masuk ke alam manusia ya mungkin yang tingkatan ilmunya yang memang cukup lah. dan di sini saya entah pengaruh energinya atau apa merasa sedikit pusing meriang gak jelas ya, sedangkan dari pas pertama datang juga saya dalam keadaan sehat gitu ya Teh Lin. Apakah mungkin ini benar dari energi yang berada di sini itu sangat kuat atau bagaimana? Karena memang aura dari mistis di tempat ini itu sangat kuat ya. Jadi sehingga mungkin merasakan hal-hal yang agak aneh gitu ya. Semoga saja kita baik-baik saja ya sahabat Gasruk. Berkat doa dari kalian kita bisa selamat dimanapun dan kapanpun. Aduh, suasananya itu ya Allah, ya Rob, subhanallah, kita mentafakuri ya. Dari di sisi lain kita mentafakuri kehidupan di alam manusia yang ketika malam ya seperti ini dengan penuh dengan kabut. Selain dari aura mistisnya pun mungkin memang keindahan tersendiri ya dari hutan yang seperti ini yang memang membawa ketenangan serta ketegangan bagi yang merasa takut. Nah, menurut Teh Lin kan kalau dilihat dari
alam manusia itu apa ya namanya? Ini seram sekali ya. Nah, kalau dari penglihatan Teh Herlin ketika berada dalam alam jin itu bagaimana itu? Apakah ada pasar atau bagaimana di tempat ini? Di sini itu sebetulnya campur aduk ya. Di sini itu jinnya. Jadi saya tidak melihat dari apakah ini di sini ada kerajaan ataupun perkampungan di alam jin, tidak ya. Tapi memang kehidupan sehari-hari jin yang memang memadai dari suasana tempat ini ya, yang gelap serta dari Jauh dari hawa ya, serta jarang sekali dikunjungi oleh manusia. ya. Teh Herlin, apa namanya, tadi saya tidak langsung bicara karena Ada sosok ya, ya yang sosok seperti apa ya, besar tinggi tapi putih. ya Itu betul. mungkin sosok kuntilanak atau entah apa, itu bener gak? Ya Bener. betul. Aduh, Dan Kang Aris pun tadi melihat ya. Abi mesti lagu ya. baru gua Ya, sudah Saya ini- Kang Aris pun sudah merasa tidak fokus ya untuk tidak fokus. menyetir. Di sini kita sudah memasuki perkampungan. Karena Dan kita sebentar ya tidak tahan sekali, energinya yang sangat kuat ini. Mungkin coba dilihat Teh Herlin, saya berkaca-kaca ini karena merasa takut gitu. Terlihat ya nih, saya benar-benar merasa takut karena saya di sini sendiri gitu ya, di belakang. di belakang posisinya dia sendiri. Aku sendiri gitu. Jadi benar-benar ketika saya melihat gitu, itu sosok kayak Iya, "Ah, ini terdiam. mata saya atau bagaimana." Dan ternyata Kang Aris pun merasakan gitu, sehingga tidak Melihat, fokus. ya. Nih, saya benar-benar takut gitu karena aduh, sudahlah, mungkin kita menuju pulang ya, karena sudah tidak enak gitu ya, takutnya ada yang mengikuti atau bagaimana. Katalah langsung tutup poe. Nah, guys, sahabat Gasruk, mungkin karena perjalanan kita sudah larut malam dan Kang Aris tidak fokus ketika menjalankan mobilnya, saya Karena pribadi, melihat sosok karena tersebut. sering melihat gitu kan tadi, tidak biasanya ketika kalau saya melihat sosok-sosok seperti tadi pocong 2 kali, terus kunti besar gitu ya. Aduh, ini benar-benar merinding dan takut mengikuti. Kita langsung pulang saja. Dan buat sahabat Gasruk, terima kasih yang sudah menonton perjalanan kami. Siapa tahu ketika kamera sedang men-shoot jalan, semoga tertangkap ya. Dan buat sahabat Gasruk, barangkali punya rekomendasi tempat yang paling angker untuk kami kunjungi, atau mungkin ingin mengungkap misteri dan mitos-mitos di kalangan warga sekitar yang masih simpang siur, bisa hubungi kami tim Gasruk di komen atau via Instagram kami ya, Gasruk Vlog. Dan terima kasih untuk sahabat Gasruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gasruk.